I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on the line, 80 million. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Arvini Rahma. Jadi kita hari ini akan membahas perbandingan sekolah di zaman dahulu dan sekolah zaman sekarang. Pernah nggak sih kalian membayangkan untuk sekolah di zaman dahulu, di bangku sekolah puluhan tahun yang lalu gitu? Nah, apakah sesulit itu untuk kita bayangkan? Justru lebih bermakna nggak sih untuk kita bayangkan di zaman dahulu itu gimana rasanya tidak ada internet, tidak ada wifi, mungkin nggak ada proyektor, ya kan? Maka dari itu saya telah mewawancarai untuk mencari jawaban-jawaban untuk perbandingan di sekolah di zaman dahulu dan sekolah di zaman sekarang, untuk mendapat gambaran yang akurat. Tidak hanya mencari data di internet sih, tapi juga langsung dengan wawancara oleh pelaku. Saya berkesempatan untuk wawancara Ibu Fauzia yang kebetulan orang tua saya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara sendiri, di zaman 80-an itu kental dengan metode teacher centered, artinya guru itu pusat gravitasi di kelas. Metode pengajaran sendiri, guru itu menggunakan metode wawancara di mana siswa itu harus mendengarkan perkataan guru dan dia harus menulis dengan rapi apa yang guru itu jelaskan. Sarana prasarananya sendiri itu nggak ada proyektor, nggak ada wifi, itu nggak ada. Guru itu menggunakan papan tulis hitam dan kapur. Mencari referensi pun itu sangat terbatas dan tersedianya juga hanya di perpustakaan, saling bergantian meminjamnya. Untuk kedisiplinan sendiri itu sangat menonjolkan. Siswa itu di zaman dahulu rasa hormat yang luar biasa tinggi kepada guru, dan aturan sekolah itu adalah hukum yang tidak bisa ditawar di zaman dulu. Kalau beda di zaman sekarang ya guys. Kemudian di zaman sekarang, kalau di zaman sekarang itu perubahannya sangat drastis. Kalau sekarang metode pembelajarannya menggunakan student centered, siswa diharapkan dapat bertanya, berdiskusi, presentasi seperti yang saya lakukan sekarang. Dulu bukan lagi satu sumber ilmu, tetapi seorang fasilitator. Untuk teknologi sendiri, sekarang di era digital kita mendapati laptop, proyektor, internet, dan ribuan aplikasi belajar yang secara instan kita bisa dapatkan gitu. Untuk kreativitas sendiri, pendidikan sekarang lebih memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplor kreativitas dan bakat unik masing-masing melalui berbagai proyek di sekolahnya. Untuk perbandingan di zaman dahulu dan di zaman sekarang, gimana sih yang lebih baik? Jika bicara efisiensi, pendidikan sekarang menang telak, akses informasi sangat cepat dan metode belajarnya jauh lebih menyenangkan. Namun, ada satu hal yang bisa kita pelajari di zaman dahulu, yaitu ketahanan mental dan kedisiplinan. Masalahnya adalah keduanya tetap berfokus pada pembentukan kecerdasan bangsa. Bedanya, zaman dulu fokus pada kekuatan hafalan dan karakter yang kaku, sedangkan zaman sekarang fokus pada pemecahan masalah dan adaptasi teknologi. Ada satu cerita berkaitan dari ibu ini, beliau bilang meski fasilitas terbatas, rasa kebersamaan antar teman itu sangat kuat karena mereka itu satu sama lain saling berinteraksi, bersosialisasi tanpa gangguan gadget. Kesimpulan dari saya, pendidikan selalu akan berevolusi mengikuti zamannya. Kita tidak perlu memilih mana yang terbaik, tapi kita harus bisa melewati kedisiplinan masa lalu untuk diterapkan dalam pendidikan teknologi masa kini. Itulah kunci sukses belajar di masa depan. Itulah hasil wawancara saya untuk ini, dan terima kasih untuk telah mendengarkan perbandingan pendidikan dari dua generasi yang telah saya sampaikan, dan juga terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dengan baik hingga akhir. Terima kasih. Saya pemilik channel Arvini Rahma undur diri, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Bye bye. I just had to let you know you're